jika di dalam naskah ini masih ada beberapa kelemahan, saya ulangi, jika masih ada beberapa kelemahan, tidak ada maksud Komisi 3 melemahkan advokat. Sedikit pun tidak. Terbayang juga tidak, dalam wacana juga tidak. Bisa jadi ada beberapa kelalaian dari tim DPR yang manusia biasa. Tim DPR ini manusia biasa. Untuk diketahui Komisi 3 belum membahas, Pak. Tapi tim DPR yang menyiapkan draft ini, dia manusia biasa. Bisa saja ada beberapa pasal seperti yang tadi disinggung, nyelip. Tapi begitu Pak Juniper ngangkat, ketua saya sudah tidak mikir karena mereka sudah menguasai itu. Gitu. Langsung kita eksekusi. Pucuk dicinta ulam tiba Pak, gayung bersambut. Para hadirin, maka apa yang bisa kita lakukan sekarang menyambut rekan-rekan? Pertama, jika ada kekurangan lagi di beberapa pasal, sekecil apapun kekurangan untuk membantu masyarakat, membantu negara, menjaga HAM, memperkuat advokat, Bapak tidak boleh segan-segan datang lagi. Ke semua fraksi, termasuk ke saya juga tidak akan saya tolak, apalagi kepada ketua. Untuk diketahui, setahu saya ini salah satu kader Gerindra terbaik dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip Prabowo membela rakyat. Ini salah satu kader terbaik. Karena itu ketika kita akan mengawal rakyat dari segi HAM, nggak usah ragu-ragu. Hanya sebagai manusia biasa, yuk kita saling melengkapi. Yuk kita terus-menerus berkomunikasi agar ini tidak mengulangi lagi kesalahan lama. Dulu HIR terasa buruk banget. Begitu punya KUHP, kita anggap karya agung. Beberapa waktu berjalan, karya agung itu borok-borok. Kita tidak boleh terlalu senang dulu sebelum nanti lihat hasilnya. Jadi kita diberi peluang memperkuat advokat, Komisi 3 welcome. Tapi kalau enggak detail, nanti kesalahan lama akan berulang. Kita pikir benar-benar ini akan jadi karya agung. Saya mulai beberapa catatan kecil-kecil saja karena tadi sudah bagus, Pak. Saya mulai dari pasal 4. Ini roh dari seluruh pasal 5 dan seterusnya ada di pasal 4. Kalau kita bicara advokat, kita bicara HAM. Di situ bicara keseimbangan, Pak. Salah satu sikap yang berani diambil oleh pimpinan Komisi 3 adalah tidak mereduksi kewenangan instruksi penegak hukum. Mantap dia, karena waktunya pendek. Kalau dibongkar-bongkar, bertahun-tahun nggak akan selesai. Lalu jalan keluarnya apa? Ideologis dan praktis. Tidak mereduksi kewenangan instruksi penegak hukum. Tapi dalam rangka mencari keseimbangan, disitulah lalu dimunculkan oleh kebijaksanaan pimpinan. Kalau ingin seimbang, dia tidak direduksi, advokat harus ditingkatkan, harus diperkuat. Nah itulah menyebabkan dari seluruh pasal harus disempurnakan, supaya betul-betul kuat. Lalu kami menengok pasal 141, Pak Julius dan Pak Juniper. Di situ diperluas secara signifikan, luas bukan main. Bahwa terselip pasal 242 ayat 3 tadi sudah disinggung, anggap itu sebuah kekurangan biasa sebagai manusia, tapi itu sudah clear. Lalu kami beranjak pada masalah-masalah berikutnya yang sudah sering disinggung. Pra-peradilan. Saya ingin ulangi lagi, pra-peradilan harus berjalan terus dan proses pemeriksaan tidak boleh menghentikan pra-peradilan. Pemeriksaanlah yang harus diberhentikan ketika pra-peradilan berlangsung. Dan setiap langkah harus boleh dipra-peradilankan. Kenapa? Ya untuk keseimbangan.